Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat, Masya Allah, Jumat berkah buat semuanya. Semoga hari ini tentunya lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, ya, lapang, dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan taufik dan hidayahnya. Amin. Taufik ini penting, ya, kita selalu minta kepada Allah, karena manusia itu tidak berdaya. Manusia itu sangat lemah, ya. Manusia itu sangat lemah. Allah sudah kasih hidayah kepada kita, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang gak pantas. Allah sudah berikan itu kepada kita dalam bentuk hidayah, tunjuknya kita mengetahui. Tetapi pengetahuan itu tidak cukup, tidak menjadikan amal, tidak menjadi tindakan kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlunya selalu bermunajah, minta kepada Allah taufik, dan tentunya disertai dengan riyadah, exercise, adalah memaksimalkan apa yang kita punya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dari Allah, ya. Astagfirullahaladzim, ya, kadang kita memohon ampun kepada Allah karena kita sudah tahu keutamaan, katakanlah sholat subuh saja, apalagi sholat subuh di waktu hari Jumat. Biasanya kita bisa berjamaah kalau imamnya mimpin surat as-sajadah, ya. Ini juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Tiap Jumat Rasulullah membaca surat sajadah, ya, yang ada sujud tilawahnya. Kita tahu, bahkan sudah punya rencana, ya, bangun subuh biar bisa sholat berjamaah, untuk sholat subuh berjamaah. Tapi kemudian tidak terlaksana, ya. Ini kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada taufik, ya. Kita tidak mendapatkan taufik di sini. Maka penting sekali kita meminta, ya, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini, lagi-lagi saya tegaskan, ya, bahwa manusia ini sangat-sangat lemah, ya. Sangat lemah karena selalu diuji yang melekat pada dirinya, ya. Ini yang melekat, ya, bukan yang ada di luar, eksternal dari dirinya, tapi ini melekat dalam dirinya. Yaitu apa? Ya, nafsu. Karena nafsu itu kecenderungannya, tendensinya pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kasih sayang Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, memiliki nafsu yang dirahmati Allah. Tetapi kalau kemudian kita punya nafsu tidak dirahmati Allah, ya, cenderung kepada keburukan, cenderung kepada fujur, ya, cenderung kepada hal yang buruk. Nah, inna nafsa la ammaratan bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu punya kecenderungan kepada keburukan. Ini yang melekat, ya, yang selalu bersama kita 24 jam. Ini yang internal, belum lagi kemudian serangan dari luar. Ini yang internal aja, ini Masya Allah. Kita
kita perlu exercise, perlu riadah nafas, bagaimana kemudian kita mampu memupuk merawat, maintenance nafsu kita untuk baik untuk tenang untuk nafsu yang baik nafsu yang dirahmati Allah. Karena ini memang perlu pengorbanan, perlu riadah, perlu exercise Makanya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang membersihkannya, mensucikannya Maka beruntunglah orang yang mensucikannya Jadi ini suatu aktivitas yang proses terus menerus proses yang kita lakukan terus menerus, kita pupuk, kita rawat, kita maintenance bagaimana kemudian nafsu kita ini baik Kalau kemudian keluar dari track sedikit-sedikit menyimpang kembali lagi ke track. Dengan caranya apa? Membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikannya. Ini kan menjelaskan bahwa kita bisa saja nafsu kita punya kecenderungan yang buruk, kita melakukannya sehingga kemudian kotor Tetapi kalau kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, insya Allah bisa bersih bisa lurus. Tetapi kalau kemudian kita tadinya sudah terbiasa bahkan membiasakan memberikan toleransi kepada keburukan, nggak apa-apa sesekali gitu terus, akhirnya kemudian sesekali nggak apa-apa, namanya juga manusia, namanya juga kita lemah sesekali. Akhirnya kemudian kata sesekali itu kita sebenarnya sudah setting, kita punya mindset, kita memberikan izin bahwa sesuatu yang tidak baik, yang tidak pantas kita buat karena kita sudah izinkan ke diri kita dengan bahasa sesekali tadi, gak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi kalau kemudian kita berusaha exercise, kita riadah, insya Allah. Bagaimana cara riadahnya? Mengakrabi Al-Quran. Bagaimana kemudian menyisihkan, bukan menyisihkan tapi karena kalau menyisihkan dia seakan-akan kemudian menyisihkan ya bolehlah menyisihkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Mula-mula kita belum bisa memahaminya tidak apa-apa, yang penting kita mengakrabi Al-Quran, baca Al-Quran. Ini juga adalah cara dari membersihkan hati. Kemudian yang kedua apa? Salat karena salat ini adalah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Dan ini salat ini punya kekuatan untuk bagaimana kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu membendung, mengkanter atau menahan apa yang diinginkan oleh nafsu. Ini salat Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat Kemudian berkumpul dengan orang-orang baik berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini juga penting karena pertemanan itu juga energinya luar biasa. Kalau kita berteman dengan orang baik, yang kita dapatkan adalah kebaikan. Tentu dia caring kepada kita bagaimana untuk selalu berada di track yang benar, selalu berada di jalan yang benar. Ini bentuk dari kasih sayang, dari sebuah pertemanan yang baik. Karena memang ini anjuran, ini perintah agama kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Kita perlu berada di sebuah
pertemanan yang baik tentunya, yang nggak toksik ya. Kemudian ya hadiri majelis ilmu ya, meluangkan waktu, diluangkan ya, bukan menunggu waktu luang ya, diluangkan ya, menyempatkan untuk ya hadiri majelis ilmu ya. Karena orang yang hadiri majelis ilmu ya orang yang ingin tentunya berangkat dari dorongan ingin sebuah perubahan ya, ingin sebuah kebaikan dari dirinya tentunya. Dan ini juga jalan untuk lebih dekat kita kepada surga Allah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang kemudian menghadiri majelis ilmu, maka Allah memudahkan insyaallah jalannya menuju surga. Jadi ini ocehan pagi ini, Jumat pagi, saya ada keperluan. Jadi perlunya kita memohon taufik. Hari ini kita bahas taufik dari Allah, karena memang hal yang inherent dari diri kita yang selalu bersama kita, dan ini terkadang menjadi lawan kita, yang menjadi merepotkan kita, yang mengganggu kita, yaitu nafsu ya. Nafsu pingin tidur, nafsu pingin makan banyak, nafsu tulul amal, punya angan-angan yang panjang ya, nafsu terhadap harta, nafsu terhadap lawan jenis, nafsu ingin menguasai orang lain ya, nafsu ingin punya pengaruh ya, nafsu terhadap punya posisi kekuasaan, nafsu ingin dihormati ya, nafsu, semua nafsu ya, nafsu ingin menang sendiri ya, ini nafsu. Nah, ini Masya Allah, kita tahu, akal sehat kita tahu bahwa itu tidak baik ya, tapi nafsu selalu menentang akal sehat itu. Makanya kita perlunya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan tadi ada keselarasan dengan yang menjadi amalan kita, dengan tindakan kita. Itu namanya taufik. Artinya kita tadi punya hajat, kita punya niat, kita punya keinginan. Kemudian dengan kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita inginkan tadi yang baik, yang bagus, yang hasanah menjadi realita, menjadi fakta, menjadi kenyataan. Dengan seperti itu, maka taufik itu ada bersama kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.